Shalom Bapak Ibu, dengan kami di 5 menit penuh harapan, sukacita oleh Allah Roh Kudus memenuhi hati kita senantiasa. Bapak Ibu, kita masih terus berkutat di kitab Hakim-Hakim ini Bapak Ibu ya. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka menjadikan kebenaran diri sebagai standar kebenaran. Begitu subjektif Bapak Ibu. Dan coba perhatikan apa yang terjadi kemudian dalam konteks ayat ini Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana Mika kemudian menggunakan uang curian yang dikembalikan oleh Mika itu Bapak Ibu. Ibu Mika itu menggunakan uang curian dari si Mika itu yang dikembalikan untuk membuat patung tuangan. Lalu kemudian mereka menyembah patung tuangan itu. Lalu kemudian memanggil patung tuangan itu Yahweh, YHWH. Bapak Ibu, patung tuangan ini disebut sebagai terafim oleh mereka dan kemudian disembah oleh Ibu Mika dan Mika. Betapa mengerikannya ketika orang membangun kebenaran diri sendiri. Ketika dirinya dijadikan standar kebenaran, dia melakukan apa yang dia anggap baik, maka muncullah sebuah perbuatan yang justru melawan Allah luar biasa. Dengan membuat patung sembahan sendiri dan memanggilnya sebagai YHWH, Allah Yehova itu sebuah penghinaan kepada Allah yang hidup. Nah, ini semua menurut sang narator bisa terjadi dimulai karena tidak hadirnya seorang raja. Nah, kitab Hakim-Hakim, bagian dari cerita tentang kerajaan-kerajaan Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema utama tentang raja-raja Israel. Bapak Ibu, kalau kita secara konsisten melihat penafsiran dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, perhatikanlah, ketika ketidakadaan raja yang memimpin secara menyeluruh, memang para hakim juga memimpin, tapi mereka para hakim memimpin secara kesukuan, secara teritorial wilayah-wilayah tertentu, tidak menyeluruh kepada orang Israel. Rajalah yang bisa memimpin secara menyeluruh bangsa Israel. Ketidakhadiran raja itu melahirkan kehidupan yang membangun kebenarannya di atas kebenaran diri sendiri. Subjektivitas diri menentukan arah perjalanan kehidupan mereka. Dan sekarang diwakili oleh keluarga Mika dan ibunya yang menyembah patung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa pelajarannya? Ini, perhatikan. Semua orang yang membangun kebenaran dari subjektivitas diri sesungguhnya telah melakukan penyembahan berhala. Saya ulang Bapak Ibu. Mereka yang membangun kebenaran dari subjektif diri sendiri. Manusia yang telah berdosa ini. Manusia yang telah rusak. Yang firman Allah berkata tidak seorang pun yang berbuat baik. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Kita yang telah total kerusakan kita itu. Coba membangun kebenaran sendiri. Itu sesungguhnya kita sedang membangun sebuah berhala diri. Betapa pentingnya bagian ini Bapak Ibu. Karena itulah, ini seperti sebuah antisipatif. Betapa Israel selalu membutuhkan seorang raja. Dan nanti kita melihat Kristus datang sebagai raja. Raja di bumi dan di surga. Seperti Israel betapa butuh raja. Demikianlah gereja Tuhan selalu membutuhkan raja. Dan raja dari gereja adalah Yesus Kristus Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya telah memiliki raja yang sejati itu. Raja di bumi dan di surga. Raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Tetapi masih menjadi orang-orang yang suka membangun kebenaran diri sendiri. Bukan kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Kita sebenarnya sedang membangun berhala-berhala di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu dan saya, semua kita dituntut untuk terus-menerus belajar firman Tuhan. Supaya kita mengerti kebenaran-kebenaran Kristus. Dengan mengerti kebenaran-kebenaran Kristus, kebenaran itu akan menuntun hidup kita menjadi hidup yang benar. Bapak Ibu, jangan pernah membangun kebenaran diri sendiri. Sebab kita yang telah jatuh ke dalam dosa ini, kebenaran kita selalu telah dicemari oleh motif-motif keuntungan bagi diri kita sendiri. Kebenaran yang kita bangun dari diri sendiri, selalu dia sangat-sangat berdekatan dengan apa yang kita suka atau apa yang tidak kita suka. Dan karena itu, kebenaran yang kita bangun malah merusak diri kita, karena dia menjadi berhala bagi kita. Mari kita bersandar kepada kebenaran Kristus. Di dalam firman-Nya, kita beroleh kebenaran yang sejati itu. Dan dengannya, kita beroleh kemerdekaan yang sejati. Hanya di dalam Kristus, Bapak Ibu akan beroleh kemerdekaan
yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.